Iya, mulai Meki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfahmi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Di sini saya ditugaskan untuk mengajar adik-adik mengenai mata pelajaran administrasi perpajakan. Sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya akan mengabsen adik-adik. Mohon untuk adik-adik mendengarkan namanya dengan baik. Bagi yang tidak menyahut, saya nyatakan alfa. Andi Rawana, hadir Kak. Dwi Dian Pratiwi, Hadir Kak. Rivaldi Ali, Hadir Kak. Ira Ayu Puspitasari, Hadir Kak. Ernawati Haskan, Hadir Kak. Nurindasari, Kak, dalam perjalanan Kak. Baik kalau begitu. Di sini saya akan mengajar kalian itu selama 1 semester. Namun untuk 3 pertemuan ke depan itu kita akan membahas 2 kompetensi dasar. Yang pertama itu memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang kedua itu mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Di sini tujuan pembelajaran kita itu saya berharap setelah mengikuti proses pembelajaran ini adik-adik dapat memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya menjelaskan jenis-jenis pajak dan ketentuan umum serta tata cara perpajakan. Selanjutnya mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir itu mempresentasikan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Slide selanjutnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita mempunyai 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian pajak, yang kedua ada fungsi pajak, yang ketiga ada jenis-jenis pajak, dan yang terakhir itu ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. Nah, di sini saya harap dalam proses pembelajaran kita ini adik-adik dapat berpartisipasi dengan baik. Nah, materi pertama itu ada pengertian perpajakan. Untuk pengertian perpajakan ini ada di antara adik-adik ada yang tahu apa itu pajak? Saya Kak. Silahkan Ira Ayu. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara. Siapa lagi? Masih ada? Saya Kak. Silahkan. Menurut saya, pajak itu merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara yang terutang. Betul sekali. Slide selanjutnya bisa. Slide selanjutnya. Nah, pengertian pajak seperti yang dikatakan oleh adik Ernawati dengan Ira Ayu itu sudah benar.
Nah, di sini pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Mardiasmo pada tahun 2016 di bukunya halaman 3 yang menyatakan bahwasanya pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara dan melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Pendapat kedua yaitu dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro yang mengatakan dalam bukunya pada tahun 2013 bahwasanya pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang mendapat jasa timbul yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan pendapat selanjutnya dari Profesor Dr. Andriani yang mengatakan bahwasanya pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara. Nah, materi selanjutnya itu ada fungsi pajak. Di antara adik-adik ada yang bisa menyebutkan fungsi pajak? Saya, Kak. Satu-satu. Saya Silahkan. yang saya tahu itu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Dari yang lain siapa? Saya, Kak. Silahkan. Fungsi pajak yang lain selain disebutkan tadi oleh Ira, ada fungsi retribusi dan fungsi demokrasi. Betul sekali, mungkin slide selanjutnya. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh oleh adik Ernawati dan Ira Ayu. Nah, di sini fungsi pajak di sini saya mengambil sampel dari dua pendapat ahli. Yang pertama itu menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia pada tahun 2014 halaman 34 yang membagi fungsi pajak ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada fungsi penerimaan atau budgetair di mana pajak di sini berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contohnya itu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Selanjutnya itu ada fungsi mengatur atau pajak di sini berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya itu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras. Selanjutnya di sini ada menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak atau IAI KAP pada tahun 2016 yang membagi fungsi pajak yang terdiri dari 4. Yang pertama itu ada fungsi penerimaan. Pajak di sini berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya itu ada fungsi mengatur.
Di sini pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi seperti PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Selanjutnya itu ada fungsi retribusi, di mana dalam fungsi retribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya yang terakhir itu ada fungsi demokrasi, di mana pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, diantaranya ada fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi retribusi, dan fungsi demokrasi. Selanjutnya itu jenis-jenis pajak. Di antara adik-adik ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis pajak? Saya, Kak. Bisa. Jenis pajak itu pajak pusat dan pajak daerah. Yang lain ada? Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Betul sekali. Slide selanjutnya. Seperti yang dikatakan oleh adik Ira sama Rivaldi itu pajak pusat, pajak daerah, dan pajak langsung serta pajak tidak langsung. Nah, pendapat adik-adik itu sudah benar. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci. Jenis-jenis pajak di sini dibagi berdasarkan tiga. Yang pertama itu berdasarkan lembaga pemungutan, yang kedua berdasarkan cara pemungutan, dan yang terakhir itu berdasarkan sifat pemungutan. Nah, yang disebutkan oleh adik Ira Ayu itu berdasarkan lembaga pemungutan, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Di sini contohnya itu PPN dan PPNBM. Pajak pusat di sini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan pada umumnya. Selanjutnya kalau pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Selanjutnya itu berdasarkan cara pemungutan seperti yang disebutkan oleh Rivaldi yang mengatakan pajak langsung dan tidak langsung. Nah, pajak langsung di sini merupakan pajak yang dipikul sendiri oleh dan tidak diberikan kepada orang lain. Selanjutnya pajak tidak langsung itu merupakan pungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KOHIR. Selanjutnya itu berdasarkan sifat pemungutan, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Selanjutnya itu ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di sini ketentuan cara pemungutan. Yang pertama itu ada cara pemungutan pajak. Yang pertama ada pengenaan di belakang atau stelsel nyata atau real stelsel. Yang pengenaan pajak berdasarkan objek penghasilan yang nyata yang benar-benar ada sehingga pemungutan dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui. Selanjutnya itu ada pengenaan dikenakan di depan atau stelsel anggapan yang pengenaan pajak berdasarkan anggapan yang diatur undang-undang. Misalnya itu penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga besarnya pajak terutang dapat diterapkan untuk tahun pajak berjalan. Selanjutnya itu ada pengenaan campuran atau stelsel campuran, di mana di sini dia mengkombinasi dua cara pemungutan pajak di atas, yaitu pengenaan pajak di belakang atau stelsel nyata dan pengenaan pajak di depan atau stelsel anggapan. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak, ada 3 yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Official assessment system di sini sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut.
Selanjutnya itu ada self assessment system, yaitu suatu pemungutan pajak yang saat wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu withholding system, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga atau bukan wajib pajak serta aparatur pajak atau fiskus. Selanjutnya itu syarat pemungutan pajak. Ada yang pertama itu pemungutan pajak harus adil. Tentunya adik-adik sudah tahu mengenai bagaimana itu pemungutan pajak yang harus adil. Selanjutnya di sini pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Selanjutnya ada pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Selanjutnya pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Dan yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Tarif pajak. Tarif pajak di sini merupakan besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atau wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Di sini klasifikasi jenis tarif pajak itu ada 3. Yang pertama itu tarif pajak progresif atau progress tax rate, yang dibedakan menjadi 3, yaitu progresif profesional, dan progresif degresif. Selanjutnya itu ada tarif pajak proporsional, dan yang ketiga itu ada tarif pajak degresif, dan yang keempat ada tarif pajak tetap. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Saya Kak, Silahkan. di sini ada sistem pemungutan pajak. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari sistem pemungutan pajak official assessment system dan self assessment system? Terima kasih Kak. Bagus sekali ya pertanyaan dari adik Dwi Dian Pratiwi. Nah, di sini itu sistem pemungutan pajak kan ada 3. Yang pertama itu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Nah, kalau official assessment system itu dia menentukan besarnya pajak yang terutang itu terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak seperti pemerintah. Kalau dia self assessment system itu dia memberikan wewenang dalam menentukan besarnya pajak itu kepada wajib pajak yang bersangkutan seperti wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan sebagainya. Kalau withholding itu dia orang ketiga atau pihak ketiga, di mana dia bukan wajib pajak atau aparat pajak atau fiskus. Bagaimana Dwi Dian Pratiwi, sudah mengerti? Iya Kak, mungkin saya sudah mengerti. Terima kasih atas penjelasannya Kak. Kalau begitu, karena waktu sudah tidak memungkinkan, mohon maaf karena diganggu waktu tidurnya. Nah, di sini saya akan memberikan tugas itu. Tugasnya adik-adik ditugas bentuk kelompok dan membuat presentasi mengenai materi yang telah dijelaskan tadi. Untuk PPT-nya saya akan share. Untuk materi tambahan bisa ambil di internet atau buku bacaan. Nah, untuk minggu depan itu hasil kerja dari adik-adik kita akan adik-adik akan presentasikan dan kita akan diskusi. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan mengenai tugasnya atau apa? Untuk tugasnya itu Kak, diupload di mana? Untuk tugasnya nanti saya bikin roomnya di Google Classroom, tapi perwakilan kelompok yang saja yang kumpul. Oh, jadi perwakilan kelompok nih Kak?
Ya, betul. Bagaimana? Tidak ada lagi pertanyaan. Untuk batas waktunya, Kak. 2 hari sebelum pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Kak. Bagaimana? Tidak ada nih pertanyaan? Kalau Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang sempat kakak sampaikan. Semoga materi yang kakak sampaikan itu dapat bermanfaat bagi adik-adik, dan saya harap adik-adik bisa belajar dengan baik. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Selamat istirahat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam deh. Nah, ini Nurinda saya dari mana?